Sini saya dapat tugas untuk mewawancarai salah satu seorang pengusaha bagaimana menyikapi perannya sebagai seorang pengusaha. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama Ibu, apa jenis usaha yang Ibu jalankan, berapa lama usaha Ibu berdiri, dan bagaimana Ibu menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Ibu. Oke, terima kasih. Nama saya Nuridaya Rashid, biasa dipanggil Daya. Saya merupakan CEO dari Daya Corporate Group. Dikenalnya saya Dr. Finance. Kita berdiri dari 2017. Gitu, ada lagi? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Ibu menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Ibu gunakan dalam manajemen konflik? Oke, kalau terkait konflik itu ya sometimes ada aja ya, namanya korporasi itu ada. Tapi gimana kita menyikapinya, tentunya saya sebagai pimpinan itu harus ngecekin, menanyakan, memastikan bahwa ini konflik masalahnya apa. Dan pada poinnya, jika ada masalah kita cari solusinya ya. Saya sebagai pimpinan nggak boleh juga membesar-besarkan masalah, malah itu kan kita pilih kasih jadinya ya. Jadi artinya kita sama-sama cari tahu masalahnya apa dan solusinya apa biar semuanya itu berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Ibu? Ya, kalau terkait isu krisis atau apapun, ya kita berbicara bisnis, ya tentunya ada aja ya hal seperti itu. Cara menyikapinya tentunya kita tetap keep positive thinking. Pertama, selalu percaya bahwa perusahaan tetap ada pasarnya dengan krisis apapun. Yang perlu saya lakukan adalah tetap membuka pasar. Ya, membuka pasar untuk menggait konsumen bisa masuk di perusahaan kita. Karena apapun krisis tetap semua orang akan menemukan pasarnya. Gitu. Untuk yang keempat, bagaimana Ibu memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Ya, untuk mengkoordinasi itu saya di perusahaan Dr. Kanita buat SOP ya. SOP yang mana isi SOP ini terkait rules yang ada di dalam perusahaan dan juga job desk masing-masing tim. Fungsinya apa? Biar satu sama lain tim itu nggak saling timpang tindih. Ya. Yang kedua, kalaupun dengan SOP itu mereka bisa tahu pekerjaannya apa, deadline-nya apa, itu jadi semuanya jelas. Yang kelima, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Semua staff ada namanya daily progress project atau pekerjaan. Di dalam spreadsheet ini berisi tentang pekerjaan mereka apa dan setiap harinya mereka progresnya seperti apa. Jadi ada spreadsheet itu fungsinya apa? Untuk mengontrol apa yang sudah dilakukan sama tim. Gitu. Keenam, apa bentuk reward yang Ibu berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Ya, kalau reward tentunya macam-macam ya di perusahaan. Yang jelasnya kita semua mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Nah, terkait reward ini, saya saat ini fokus ke training untuk tim. Supaya apa? Mereka selain dapat ilmu dari saya, tapi juga dapat ilmu dari tim pihak eksternal yang di-hire tim Dr. Finance untuk mengajarin tim internal. Yang ketujuh, bagaimana cara Ibu menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Ya, kalau terkait kesalahan tim itu kan ada kesalahan ringan, ada kesalahan berat. Kalau kesalahan ringan, aku rasa itu kita bisa tolerir ya. Yang penting dikomunikasikan, disampaikan bahwa yang kamu lakukan perlu diperbaiki. Lalu jangan lagi melakukan hal yang sama gitu. Cuma kalau memang masalahnya itu ternyata adalah masalah yang lebih kompleks, kita lihat lagi case-nya, apakah dia tetap stay in company atau mungkin bisa untuk kita lepas. Seperti itu. Yang kedelapan, bagaimana Ibu menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Ya, perusahaan kita di 2025 ini kita punya tema untuk scale up
company ya dengan super team. Artinya kalau kita berbicara scale up, semua tim harus tahu bahwa semua divisi di dalam perusahaan ini harus mencapai tujuan perusahaan. Visi kita kan mengubah bisnis ya, karena kita konsultan, kita mengubah bisnis konvensional jadi profesional. Dengan apa? Dengan scale up team, baik dari tim services, marketingnya harus naik, terus juga di tim operation di dalam maintenance office. Itu kita lakuin. Jadi 3 faktor ini untuk tujuannya visi misi perusahaan tadi itu mengubah bisnis konvensional ke profesional. Yang ke-9, apa pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan? Ya, tentunya saya pun jadi leader itu tetap masih banyak belajar ya. Saya belajar dari orang lain, saya belajar juga dari staff saya, karena setiap staff itu punya karakternya beda-beda gitu. Tapi gimana yang saya perlu pegang adalah saya harus bijaksana. Satu, bijaksana itu artinya saya tak komunikasi sama siapapun, harus wise. Lalu saya juga harus belajar lebih sabar ya, karena kan namanya tim berbeda-beda kan ya. Jadi itu hak karakter yang harus saya pelajari. Dan juga sebagai leader ya harus tetap teguh ya pada tujuan dari perusahaan ya. Tujuan kita harus maju, jadi apapun masalahnya itu adalah cuma dinamika dari perjalanan bisnis kita. Untuk yang terakhir, apa saran Ibu untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis khususnya dalam mengembangkan spiritual avoidance dan membangun kepemimpinan yang berkualitas? Ya, kita berbicara bisnis itu aku sangat setuju ada namanya spiritual ya, kesadaran akan spiritual. Nah, untuk mahasiswa yang ingin belajar bisnis, tentunya itu banyak hal. Pertama, ya spiritual, kita berbicara spiritual, tentunya kita harus banyak berdoa gitu ya. Itu kalau doa itu memang sudah kewajiban kita sebagai umat beragama. Yang kedua, sebenarnya bisa belajar dari salah satu misalnya magang. Ya, jadi bisa tahu oh tim itu kayak gini, cara bangun tim seperti apa. Yang ketiga, organisasi di kampus kan bisa belajar. Karena kita bilang pengusaha ataupun kerja itu kurang lebih 11-12. Yang paling penting adalah gimana kita bisa menguasai apa yang kita lakukan gitu ya. Kayak gitu, karena nggak semua orang memang ditakdirkan untuk jadi bisnis ya, menjadi pengusaha atau apa. Tapi bukan berarti orang yang tidak ditakdirkan itu gagal, enggak, tapi dia bisa bagian dari tim untuk kita sama-sama berkembang. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama.